Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan perkenalkan, nama kakak Karina Ardiani Arwan, kakak mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, kita harus mengetahui kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kompetensi dasar mendeskripsikan konsep struktur dan fungsi sel jaringan pada sistem gerak. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi sel jaringan pada sistem gerak. 2. Siswa mampu menjelaskan mekanisme sistem gerak. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tulang penyusun rangka manusia. Apakah kalian pernah mendengar tentang sistem gerak? Ya, sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem gerak pada manusia atau yang di dalam bahasa medis disebut sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Sistem gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak pasif yaitu rangka, dan alat gerak aktif yaitu otot. Kita bahas yang pertama yaitu tulang. Tulang sebagai penyusun rangka tubuh makhluk hidup. Tulang terbagi atas 3 bagian yaitu tulang tengkorak, tulang anggota gerak, dan tulang anggota badan. Ini merupakan bagian-bagian dari tulang tengkorak. Yang kedua, ini merupakan bagian tulang dari anggota gerak. Dan yang ketiga, ini merupakan tulang anggota badan. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk tulang. Bentuk tulang terdiri dari 4, yaitu tulang pipa atau tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak berbentuk. Sekarang kita masuk ke otot. Otot terbagi menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Jaringan otot polos adalah otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Jenis otot ini berfungsi untuk membuat organ dalam tersebut berkontraksi sehingga bisa mengantarkan makanan asupan lain yang masuk ke dalam tubuh menuju organ-organ tertentu. Yang kedua, yaitu otot lurik. Jaringan otot lurik adalah otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Jenis otot inilah yang berperan dalam pergerakan tubuh kita. Otot lurik menyumbangkan sekitar 40% berat badan manusia. Ciri-ciri otot lurik yaitu sel otot lurik berbentuk silindris dengan bagian berwarna gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik, memiliki inti banyak, otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan bisa mengalami kelelahan. Otot melekat pada rangka sehingga disebut juga sebagai otot rangka. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung hanya dapat ditemukan di organ samak. Fungsi utama dari otot jantung adalah untuk memompa darah dari dan menuju jantung. Otot jantung merupakan jaringan utama yang membangun dinding jantung. Sifat kerja otot yaitu ada 2. 1. Otot antagonis. Otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contoh dari otot antagonis ini yaitu otot bisep dan otot tricep. Sifat yang kedua yaitu otot sinergis, yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contoh otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Sekarang kita masuk ke sendi. Sendi adalah hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Sendi dibedakan berdasarkan sifat gerak dan arah gerak. Berdasarkan sifat gerak, sendi
diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Contohnya pada persendian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Contohnya seperti ini. Sendi gerak atau diartrosis yaitu hubungan tulang satu dengan tulang yang lain yang bisa bebas bergerak atau leluasa. Contoh dari tulang gerak yaitu pergelangan tangan yang menghubungkan berdasarkan arah gerak, sendi dibedakan menjadi 6, yaitu sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi plana, sendi gulung, dan sendi peluru. Sendi putar, sendi yang gerakannya memutar tulang dengan tulang yang lain. Contohnya pada tulang pengupil dan tulang kasar. Tulang pengupil sejajar dengan ibu jari. Dia memutar. Contoh lain pada tulang putar yaitu tulang tengkorak dan tulang leher. Sendi geser. Sendi geser terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan ruas tulang belakang. Sendi plana yaitu sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah. Contohnya yaitu pada ibu jari dan telapak tangan. Sendi engsel. Sendi ini biasa saat kita membuka pintu. Sendi engsel terletak pada siku. Selain pada siku terdapat pada lutut. Sendi peluru. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah, yaitu pada pertemuan antara tulang bahu dan tulang lengan atas. Sendi gulung. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas, yaitu pada ujung telapak tangan dan ujung tulang jari tangan. Yang terakhir yaitu kelainan pada sistem gerak. Dalam sistem gerak pada manusia bisa juga mengalami gangguan dan kelainan yang bisa menghambat gerakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kelainan pada sistem gerak ini bisa disebabkan karena osteoporosis atau kerapuhan tulang yang diakibatkan kurang kalsium. Adapun dalam menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti rutin mengonsumsi vitamin D maupun kalsium, berjemur di bawah sinar matahari, kebiasaan duduk yang benar, dan aktivitas fisik yang baik untuk membantu menghambat kerapuhan tulang. Nah, adik-adik, itu saja materi terkait sistem gerak pada manusia. Jadi, adik-adik sudah paham kan mengenai sistem gerak pada manusia? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa